Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar Saf dari semester 4 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Adapun di antara hadis yang menerangkan tentang peran perempuan terkhusus dalam ranah kepemimpinan adalah hadis riwayat dari Al-Imam Bukhari nomor 4425. Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Utsman bin al-Hashim haddatsana Auf 'anil Hasan bin Baqarah qala laqad nafa'anillahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kittu an haqqa bi ashabil jamal fa'aqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhumul amroh. Artinya dari Utsman bin Hisham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Baqarah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Adapun sanad dari hadis tersebut, Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Hisham, dari Auf bin Abi Jamilah, dari Hasan bin Yasir yang bersambung ke sahabat Abu Baqarah yang bernama Nafi' bin Al-Haris. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa hadis tersebut berkualitas sahih. Maka kemudian salah satu konsekuensi hadis yang menjadi tolak ukur kesahihannya adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariah. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Baqarah. Para muhaddisin sudah menyepakati kesahihannya. Salah satunya karena telah memenuhi standar dalam kitab Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi juga menyebutnya hadis hasan sahih. Asbabul wurud adalah sebab diturunkan hadis tersebut oleh Abu Baqarah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Baqarah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang pemimpin Kisra sebelumnya. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya dan ada yang menyebut inkompetensi, ada juga menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja. Dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dari Idrus Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Asqalani dan Tuhfatul Azwaji Syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Mengenai diskusinya dalam Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi qadli atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Sahih Bukhari lainnya seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Asqalani maupun Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan, pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian?
Salah satu argumen disajikan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat. Merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut, dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram karya Imam Al-As-San'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariah untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa urusan domestik rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra tersebut. Dengan demikian, di lain masa perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita yang demikian sesuai kaidah al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad SAW merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra tersebut. Maka kemudian terkait tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat. Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri, dikisahkan tentang ratu dari negeri Sabah yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana juga asbabul wurud hadis Abu Bakrah tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Ulama hadis bersepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk kaum pria. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali dibanding penguasa, ulama, atau intelektual pria. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Adapun sebagai jalan tengahnya, ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada pembeda baik pria maupun wanita. Adapun nilai-nilai yang terdapat di sini adalah kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecapakan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat juga keluarga perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariah. Wallahu a'lam bimuradi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu murni kekurangan saya dalam mendalami ilmu. Adapun bila ada kelebihan yang saya ucapkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.